Semangat pagi, salam tandan berduri. Kita berada kembali di kebun kelapa sawit yang akan kita rawat hari ini dengan menggunakan cara manual. Pengendalian gulma yang ada di kebun ini rencananya akan kita gunakan dengan cara manual, yaitu dengan menebas menggunakan sabit. Untuk gulmanya sebagian seperti ini. Jadi gulma yang tumbuh dari jenis kayu-kayu seperti ini yang akan kita kendalikan. Di gulma rumput yang seperti ini akan kita pertahankan agar kelembapan di area kebun ini bisa terjaga. Untuk saat ini di bulan Juni 2021 di daerah Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memasuki musim kemarau. Curah hujan di dalam 2 minggu ini jauh berkurang, yang mana biasanya hujan terjadi hampir setiap hari. Dalam 2 minggu ini hujannya sudah semakin berkurang. Hujan terakhir sekitar 4 hari yang lalu, yang mana cukup deras, sehingga untuk saat ini di dalam kebun masih ada air seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh pohon kelapa sawit. Gulma kayu yang seperti ini yang menjadi sasaran pengendalian gulma kita pada hari ini. Jadi rata-rata gulma kayu seperti ini yang akan kita kendalikan dengan cara manual. Dan kita lihat pohonnya subur ya. Kelapa sawit PPKS yang ambi di kebun kita ini saat ini sudah kita pupuk. Rotasi kedua pemupukan sudah kita berikan sebanyak 5 kg pupuk NPK Pelangi 13627. Kondisi buah yang ada di pohon-pohon di kebun ini masih cukup baik, karena pemupukan kita lakukan secara rutin dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2020 di kebun ini kita sudah pupuk menggunakan NPK 1616. Dosis pemupukannya untuk tahun 2020 kita gunakan sebanyak 6 kg pupuk NPK 1616 yang kita tambahkan pupuk KCL sebanyak 2 kg per pohon. Dan ini seperti ini kondisi buahnya saat ini di tahun 2021. Secara umum kondisi pohon di kebun ini cukup bagus, subur dan terawat. Jadi untuk perawatannya sudah dilakukan dengan secara baik, yang mana ini terlihat hampir setiap pohon yang ada di kebun ini menghasilkan buah dan ukurannya cukup lumayan. Dan ini adalah PPKS yang ambi yang dimiliki oleh petani sawit swadaya. Secara umum gambaran kebunnya ini terawat ya. Kalau untuk ukuran petani sawit swadaya ini cukup bagus karena pengendalian gulmanya cukup baik, dan terlihat di setiap pohonnya ini pertumbuhannya bagus sekali dari jumlah tandan yang ada di pohon dan pelepahnya yang berwarna hijau. Berikut ini kita akan mengendalikan menggunakan alat ini. Sebenarnya alat yang kita gunakan ini adalah sabit ya, sabit atau egrek yang biasa digunakan untuk memanen sawit. Namun kali ini kita coba menggunakan alat ini untuk menebas gulma kayu yang ada di area gawangan mati yang ada di kebun ini. Biasanya pengendalian kita gunakan herbisida ya untuk kebun ini. Ini terlihat di bekas-bekas piringan yang di belakang situ. Itu herbisida yang kita semprotkan beberapa bulan yang lalu, yang mana saat ini
di Gawangan Mati banyak tumbuh gulma-gulma kayu yang akan kita kendalikan menggunakan secara mekanis ya, menggunakan sabit ini. Jadi kita harapkan dengan menebas gulma yang ada di gawangan ini, rumput-rumput yang masih hidup itu terjaga sehingga kelembapan untuk kebun ini bisa terjaga. Mengingat saat ini di bulan Juni itu sudah mulai berkurang curah hujan, yang dikhawatirkan nanti apabila masuk musim kemarau maka kelembapan yang ada di kebun ini akan banyak berkurang apabila kita kendalikan gulma-gulma ini dengan menggunakan herbisida. Karena apabila kita semprot gulma-gulma ini menggunakan herbisida maka semuanya akan mati, sehingga permukaan tanah yang ada di kebun ini akan menjadi kering akibat tidak adanya vegetasi yang hidup, sehingga apabila terik matahari di musim kemarau di bulan-bulan ke depan maka dikhawatirkan kelembapan kebun akan semakin berkurang, yang menyebabkan buah trek atau bunga-bunga yang harusnya menjadi buah itu berubah menjadi jantan. Jadi hal ini kita lakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Jadi secara umum kondisinya tanahnya datar ya. Ini terlihat datar dan gulmanya seperti ini. Ini kita babat habis bersih gulma berkayu yang ada di Gawangan Mati, sehingga secara umum kondisi kebunnya itu menjadi seperti ini. Ini kondisi yang sudah kita tebas yang di area ini. Yang di sebelah sana itu belum. Jadi kita mulai dari sebelah ujung. Yang mana ini secara gambaran yang ada, ini cukup bagus ya. Cukup bagus pohonnya. Dan ini hijau ya, hijau, daunnya hijau yang menandakan kecukupan pupuk yang kita berikan di kebun ini. Baiklah, kita akan melihat sekeliling kebun yang sudah kita rintis. Jadi ini area yang sedikit ya, sedikit gulma berkayunya. Ini proses penebasannya cukup ringan ya, cukup ringan karena sedikit gulma. Sehingga sangat efektif sekali apabila kita hanya tebas gulma-gulma ini. Untuk gambaran secara umum, ini perawatan di kebun ini cukup intensif ya, biayanya cukup lumayan karena setiap periode perawatan selalu kita lakukan perawatan, sehingga secara visual bisa kita lihat kondisinya seperti ini. Dan ini gulma-gulma yang menjadi sasaran kita, ini banyak dari golongan gulma berkayu seperti ini, yang mana dengan pengendalian mekanis ini diharapkan kita mendapatkan kondisi kebun yang cukup ideal. Demikian hasil perawatan kita untuk kebun kelapa sawit yang sudah kita pupuk dengan benar. Untuk tahun 2021 ini sudah kita pupuk sebanyak 5 kg NPK 13627 merek Pelangi, yang mana hasil panennya cukup memuaskan ya. Untuk tahun 2020 kebun ini kita pupuk menggunakan NPK 16-16-16. Hasil panen total di tahun 2020 hanya 23 ton per hektar per tahunnya.
Untuk tahun 2021 ini sepertinya panennya meningkat karena hasil pemupukan kita tahun 2020 buahnya itu hampir sekitar 80% itu kita panen di tahun 2021 ini dengan pemupukan yang kita rubah komposisinya menjadi NPK 13627. Maka buah yang ada di pohon seperti ini cukup bagus ya, cukup besar ukurannya dan hasil panennya bagus. Untuk panen di tahun 2021 ini meningkat, mendapatkan rata-rata 28 ton per hektar per tahun. Kalau kita lihat data panen untuk 5 bulan ini yang mana didapatkan angka 2 ton 315 kg rata-rata per bulannya. Jadi kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan dengan perawatan yang kita lakukan hari ini kondisi kebunnya makin mantap dan buah yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi. Target panen 28 ton per hektar per tahun insya Allah akan tercapai untuk kebun ini di tahun 2021. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.